Berikutnya yang keempat adalah lead and sales generation. Lead and sales generation yaitu media sosial digunakan untuk mengkomunikasikan pesan promosi. Jadi beberapa konten atau misalkan Instagram feed atau Instagram story itu kita gunakan untuk menawarkan promosi tentang produk kita. Misalnya buy one get one atau giveaway atau pada momen-momen tertentu, misalnya Lebaran, momen Natal atau momen Tahun Baru, di mana di situ biasanya akan ada promosi-promosi yang menawarkan diskon yang luar biasa besar, sehingga di situ produk brand kita akan mencoba untuk menawarkan atau mengkomunikasikan promosi apa yang sedang kita tawarkan. Lalu bagaimana cara untuk mengukur efektivitasnya? Yang pertama adalah banyak dari calon-calon konsumen kita melakukan direct message atau melakukan pesan secara langsung, mengirim pesan melalui sosial media atau berhubungan atau berinteraksi secara langsung. Yang kedua adalah website visit. Jadi beberapa bisa misalnya masih melakukan penjualan melalui website. Jadi ada beberapa orang yang akan mulai untuk datang ke website kita. Kemudian yang ketiga bisa menggunakan marketplace. Jadi orang-orang akan langsung terhubung ke marketplace. Nah, berikutnya yang kelima adalah customer support. Jadi media sosial ini digunakan untuk memberikan layanan bantuan pada konsumen. Jadi salah satu contohnya di sini adalah perusahaan-perusahaan besar ya. Misalnya bergerak di bidang telekomunikasi atau di bidang infrastruktur seperti PLN di sini ya. Di sini PLN memberikan informasi tentang layanan untuk menghubungi atau customer support dari PLN itu sendiri, atau misalnya ada gangguan listrik di beberapa daerah atau beberapa titik. Di situ langsung dihubungkan atau terhubung dengan website mereka sehingga kita bisa melakukan kontak dengan PLN itu sendiri. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bagaimana kita dari customer support bisa membangun customer loyalty bagi konsumen kita. Ketika konsumen itu mengalami masalah, secara grafik konsumen akan mengalami penurunan kepercayaan terhadap produk kita. Namun, ketika sebuah perusahaan itu bisa mengcover setiap masalah-masalah tadi, customer kita akan merasa lebih loyal. Ketika berhasil menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh konsumen, otomatis konsumen yang merasa masalahnya sudah terselesaikan akan lebih loyal dengan produk atau brand kita. Berbeda dengan customer-customer yang secara pemanfaatan atau menggunakan produk kita ini tidak mengalami masalah apapun. Jadi mereka secara loyalitas mereka meningkat secara perlahan, tapi kalau misalnya dengan ada masalah tapi kita bisa mengatasinya, itu akan langsung mencapai titik yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang atau customer yang tidak punya masalah. Lalu bagaimana cara untuk mengukur indikator efektivitas utamanya? Yaitu yang pertama yaitu mengetahui jumlah masalah yang terselesaikan, dan yang kedua adalah sentimen dari audiens. Jadi kita ketahui bagaimana jumlah masalah yang sudah terselesaikan dan juga bagaimana sentimen audiens terhadap brand atau produk kita. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana menentukan target performa dari media sosial. Biasanya kalau misalnya kita ngomongin tentang target performa, kita akan mengukur berapa followers yang ingin kita capai, berapa like yang akan ingin kita dapatkan, berapa share yang kita butuhkan, berapa impresi yang kita butuhkan, kemudian berapa komentar, dan lain sebagainya. Jadi berkaitan dengan berapa jumlah yang ingin kita capai. Lalu bagaimana cara-caranya? Yang pertama adalah kita tahu atau cari tahu jumlah yang dianggap ideal. Misalnya kita menggunakan Google Trend, menggunakan benchmarking untuk mengetahui tren apa yang sedang muncul di era saat ini. Dari situ kita bisa tahu bagaimana atau produk apa yang ingin kita develop atau ingin kita kembangkan sehingga atau kita tawarkan kepada konsumen. Dari situ kita akan bisa mengetahui bagaimana rata-rata industri di Indonesia misalnya. Kemudian dari situ setelah kita tahu atau target industri rata-ratanya, kita bisa mengukur bagaimana performa sosial media pada saat ini. Dan seterusnya kita akan melakukan evaluasi
Sehingga dari situ kita bisa mengetahui target kita, atau bahkan kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan yang akan melebihi dari target saat ini. Itulah pemaparan dari mata kuliah pemasaran digital dengan subtema mengukur efektivitas media sosial. Sekian dari saya, Pradana Kusuma pamit. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.